Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara terus dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, Allah kota perlindunganku. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, karena anugerah-Mu kami ada hingga hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik, kasih-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami perlu pengurapan-Mu Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah kota perlindunganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah kota perlindungan kita. Tidak dikecewakan, tidak sia-sia kita berlindung padanya. Dalam Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai 10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, dikatakan dengan jelas, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Pada saat kesesakan, Dia adalah tempat perlindungan. Bahkan dikatakan Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kita, menyampaikan kepada kita, Dia tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Saudara, ada satu deklarasi dari seorang Daud. Ada satu pengakuan dari seorang Daud kepada Allah. Daud berkata, Allah yang melindungi. Allah adalah tempat perlindungan. Nah, kalau kita belajar seorang Daud yang pemberani, dia adalah orang yang berani. Dia biasa berkelahi dengan beruang dan singa. Seorang yang sangat berani. Namun dalam segala keberaniannya, Daud pun sama seperti kita. Dia kerap merasa takut, kerap juga tak berdaya. Dan Daud pernah lari dan bersembunyi. Jadi ada satu titik-titik kelemahan dalam hidup kita ini, di mana titik-titik kelemahan itu adalah tempat di mana kita harus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Daud waktu lari, waktu dikejar, Daud tidak meratapi keadaannya. Daud justru melihat kasih Allah yang menjadi perlindungan bagi dirinya, bahkan di masa-masa kritis. Daud mengenal Allah bukan sebagai Allah yang cuman memberi kekuatan, bukan cuman Allah yang memberi kemenangan ataupun kejayaan, tapi dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menyertai. Bahkan di titik terendah sekalipun,
bahkan saat tidak berdaya, bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian yang paling aman dari segala ancaman bahaya. Makanya kalau kita perhatikan Mazmur 37 ayat 39 sampai 40, dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara, ketika saudara dan saya berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya serta meluputkan kita dari tangan-tangan orang fasik. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penolong. Allah adalah tempat perlindungan yang terbaik. Dia dapat diandalkan dan dia sangat-sangat dapat dipercaya. Marilah kita belajar untuk berserah, untuk mengandalkan Tuhan. Dan please, jangan mudah menghakimi orang lain atau apapun, sebab kita pun punya kelemahan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi kekuatan. Kalau mungkin orang lain mengalami kelemahan, kita pun butuh kekuatan karena kita pun sama, saudara. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus yang kita sembah di kayu salib, dia berdoa. Dia menempatkan kita di dalam doanya. Kita ditempatkan sebagai pribadi yang dicintai, yang dikasihi. Dia menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Kita ditebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah tanda dia Bapa yang mengasihi kita. Salib adalah tanda dia begitu nyata mengasihi dan mencintai kita. Salib adalah tanda bahwa dia adalah tempat perlindungan kita, kota perlindungan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Sebab perlindungan kita nyata datangnya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara sedang alami akhir-akhir ini, ketakutankah, ancamankah, kecemasankah yang mungkin membuat saudara akhir-akhir ini sulit untuk tidur? Saudara mengalami satu ketakutan yang luar biasa, semacam ada ancaman. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan Yesus adalah kota perlindungan yang nyata atas saudara dan saya. Saya percaya dia akan melindungi engkau. Bahkan dia akan meluputkan engkau. Bahkan dia akan menolong engkau. Bahkan Tuhan akan memberkati kehidupanmu. So, saudara, fokus kepada Yesus. Bukan apa kata orang, bukan situasi keadaanmu. Apapun yang melemahkan imanmu, jangan fokus kepada itu. Pandang kepada Yesus yang adalah kota perlindungan kita. Dan aku percaya perlindungannya nyata atas saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Sungguh Engkau adalah kota perlindungan kami. Kami percaya Engkau melindungi kami. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya kami diluputkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Dari hal-hal yang jahat kami diluputkan. Bahkan kami disertai dan diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur,
punya Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.